Song kosong. Kalau di sebelah nih ya, di acara sebelah nih serius-serius, bete nggak sih kayak gitu-gitu ya? Iya. Bete Sebenarnya banget. sih iya benar. Ada lagi di sini yang soal kebahagiaan. Buat apa? Satu entertainment saling menjatuhkan. Iya. Coba di yang 2 sesi kemarin, ada nggak yang kayak gini bang? Nah, ada nggak? Meksiko and gue lihat tuh lu tuh cukup kondusif. Apa sih? Enggak ya? Enggak aja. Nah, Oh, kan iya. di sini tuh ternyata gegara apa sih bang? Gegara otak. Wah. Gegara otak. Bagus. Lucu loh dia. Enggak biasa. Gegara jenjang bisa nggak? Waduh. Nggak bisa ya? Tong kosong, nyalahin kita. Salahnya kalian. Enggak. Hebat tuh. Enggak yang tadi gua enggak di briefing lagi tuh. Tong kosong, nyalahin kita. Salahnya kalian. Lo bilang gue hebat kenapa? Pas di F. Oh iya. Emang itu pas di F? Iya. Song kosong. Iya benar ya. Oh, Kalau yang lain. Gue nggak tahu sih. Song kosong. Pak Nanda itu emang udah di luar inilah. Dari awal udah jelas banget nih kan udah main-main gitar. Siapa lagi kalau bukan musisi terkenal seseorang? Siapa? Min? Siapa? Meksiko. Bojo Meksiko. Meksiko Jovi. Enggak Jovi. Emang iya Meksiko Jovi? John Bovi gua. John Jovi. itu bener nggak sih? Soalnya gue nggak tahu nih. Lebih ke aus ya. Terima kasih teman-teman. Saya diundang lagi, mungkin teman-teman bosan melihat saya di sini. Semoga enggak ya. Tapi lu di Thomason kan eksklusif, Bu. Oh, ini eksklusif. Eksklusif di sini, Wah, selalu gitu. eksklusif. Nggak ada yang. Tapi kok kayak lu berdua kayak enggak yang dandan gitu. Ini kedatangan Lu, tamu negara. Itulah bedanya, Bang. Oke. Kalau di sebelah nih ya, di acara sebelah nih serius-serius, bete nggak sih kayak gitu-gitu ya? Iya. Bete Sebenarnya banget. sih iya benar. Ada lagi di sini yang soal kebahagiaan. Buat apa? Satu entertainment saling menjatuhkan. Iya. Coba di yang 2 sesi kemarin, ada nggak yang kayak gini bang? Nah, ada nggak? Meksiko and sampai kaos-kaos loh. Iya masih. Ukurannya masih Wih, double XL. Iya. Double XL. Dan asal lu tahu Bang, ini dipakai pas ada lu doang. Iya. Iya kan kemarin enggak ya? Hebat ini. Anjing tapi. Nah, ini Ini pemberian istri saya, di pemberian istri. Jadi istri gua kan suka scroll di TikTok gitu kan. Tapi suka nggak suka aja apa yang dikasih bini gua dari dia. Asik. Iya, kalau enggak dibeliin gua. Keren tadi apa? Happy wife. Happy life. Asik. Kita masuk ke soal musisi-musisi nih. Yo, Nah. Karena ada berita-berita menggemparkan beberapa bulan lalu. Nah, ini acaranya apa sih sebenarnya? Tong kosong. Tong kosong. Kita Ini ngobrol-ngobrol santai. Baca berita kita, baca Ya. berita terus kita komentari. Oh, baca. Iya, makanya beritanya kita cari yang sesuai dengan narasumber. Betul. Lu kan backgroundnya musik banget sih. Musik Semoga gua update ya, parah. semoga gua Kan update. ini kunci apa nih, Mo? Itu fals. Itu jangan kan ya, gue juga tahu kunci fals itu. F ya. Iya benar, F itu fals. Emang dia tuh cocokologinya bagus tau, Bang Max. Gue kasih tahu, gue diajar bokap gue dulu. Jadi gue harus dikasih tahu satu nada dasar, itu harus jadi patokan. Misalkan gue dikasih tahu C nih, deng C misalkan ya. Nah F itu sih gimana? Jadi gue harus nyanyiin tanpa gue dengerin. Kayak gitu. Oh, iya. Dulu, jadi gue masih suka hearing, masih apal. Jadi kalau ada fals gitu apa. Tapi kalau sekarang lu pencet apa juga, gue nggak tahu tuh. Nah itu nada dasar apa ya? Nadanya ya, bukan chordnya ya. Ya, kalau misalkan C-nya sih gimana? Deng, berarti ke F-nya da 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 da. Tuh, bener loh. Bener loh, Min. Gila, bokap lu dulu ngajarin apa, Min? Bokap gue, Kalau bokapnya kan ngajarin musik tuh. bokap gue juga ngajarin. Jadi kalau misalnya kunci dasarnya C, ya kan, habis itu A minor, terus ke D minor, G. ke G. Anjing, Nah, Itu guys, gua anak gardu gitu ya. Anak gardu gitu. ada berita apa nih Mas yang harus kita bahas dengan Bang Max hari ini? Betul, Bang. Jadi Siap. gue lihat tuh lu tuh cukup kondusif. Apa sih? Enggak ya? Enggak aja. Nah, langsung ke berita aja. Jadi ini berita menurut TV1news.com. TV1 News. Oke. TV1news.com mengatakan
Ahmad Dhani beberkan awal permasalahan yang membuat Once Mekel kesal. Ternyata gegara ini. Ini kan udah viral banget nih ya kan, ini berita beberapa bulan lalu. Kita langsung datangkan musisinya. Kan di sini tuh ternyata gegara ini. Gegara apa sih, Bang? Gegara otak. Wah. Gegara otak. Bagus. Lucu loh dia. Gegara jenjang bisa kan? Waduh. Nggak bisa ya? Gegara jenjang. Ahmad Dhani ya. Oh, jenjang. Gua minum dulu ya. Oke. Oh iya. Oke, Emang ini suka aus. Buat kawan-kawan, ini adalah air putih. Air putih, Jadi betul. pasti kawan-kawan sudah biasa. Betul. Gelasnya kecil. Iya. Ini yang bikin ngeri. Gelasnya variatif kalau ini. Jadi Ahmad Dhani ini viral banget nih. Nah, kita langsung nanya dari pandangan musisi langsung. Mengenai Ahmad Dhani-nya atau permasalahan konteksnya nih? Konteks permasalahannya. Ada permasalahannya ya, bener. Jadi sebenarnya sebelum gua terbilang cukup mengikuti pergerakan musisi papan atas Ahmad Dhani karena gua juga suka sih sebenarnya. Lo ngikutin terus tuh ya? Gua ngikutin sih Sampai gua. sekarang, Bang. Sampai sekarang. Otaknya enggak tapi. Oh, enggak. Jenggot. Jangan, Pak. Teman-teman gua udah banyak yang ngambil gua. Minimal gua jangan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik mundur nih permasalahan Once sama Ahmad Dhani masalah royalti itu Iya, itu sebenarnya dari dulu tuh udah sering terjadi gitu sebenarnya. Royalti ini kan sebenarnya kan ada badan hukumnya ya yang mana mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Ya. Alasannya kalau lo ingat-ingat nggak kemarin banyak artis cover. Banyak banget waktu Iya. itu. Artis cover ya kan di YouTube jadi tenar boleh nggak sih boleh aja gitu. Terus juga dulu tuh yang sampai viral tuh Anji tuh kesel banget ya. Pada saat lagu dia nyanyi kan Iya, ada banyak banget juga, kan betul. dinyanyi sama orang, terus banyak juga artis baru-baru di itu. Cuman mungkin gua nggak tahu nih Anji tuh di on air kayak kurang gitu. Lu masih suka ngeliat Anji nggak sih di TV atau di mana? Kan kayaknya jarang ya kan. Mungkin itu salah satu keresahan si Anji apalagi pada saat pandemi. Karena jadi ini kok orang lain bisa jadi artis naik gitu aja sedangkan lagu dia mungkin lagu dia dibawain gua aja sendiri nggak dapet apa-apa. Itu keresahan. Pada saat itu gua nggak setuju sama Anji. Karena gua juga musisi cover. Maksudnya musisi cover adalah gua pengamen yang di kafe-kafe buat nunggu orang gitu kan. Awalnya cuman setelah kejadian ini gue sangat mengerti keresahan mereka tuh apa. Dan juga gue itu sempat denger Ahmad Dhani ngomong gini kalau nggak salah. Nah itu gue tarik lurus tuh akhirnya berhubungan sama hak cipta dan Ahmad Dhani pada saat itu. Ahmad Dhani itu simple sebenarnya. Untuk teman-teman kafe tidak dikenakan biaya apapun. Ya betul. Bener ya? Betul. Dia pernah ngomong. Adapun dia bikin cover di YouTube, itu kan Ahmad Dhani itu gini. Lu harus bayar ke gua satu lagu misalkan lagu ini 500 perak, lagu ini 1000 perak. Sebenarnya gak gede. Cuma kalau di atas udah 100.000 yang gua tahu gitu. Di atas 100.000 kan ada monetize tuh. Iya. Baru tuh terhitung gitu. Sedangkan kan yang bayar juga YouTube-nya. Iya, betul. Bener-bener. Ahmad Jadi Dhani apa tuh yang harus dirugiin? ada toleransi lah Iya, gitu. Kalau lu gitu. cuma nyanyi di kafe ya udah gitu tuh. Lu jadi Bayarnya berapa sih gitu? Iya, jadi home band juga bayar lu masih sedikit kecuali lu jadi artis gitu. Beda cerita. Nah, permasalahannya sama Once ini adalah yang gua denger ya dan gua itu gua pelajari buat diri gua juga sama teman-teman band gitu. Once itu memang terbilang jadi dia tuh selain di Dewa pada saat itu memang dia solo kan. Yeah. Solo. Artinya ada panggung di luar Dewa. Dan yang mana dia itu membawakan lagu-lagunya Dewa karena memang terkenal lagu Dewa ya kan. Mungkin kalau gua jadi Ahmad Dhani juga ya sekali dua kali ya udah sih nggak jadi masalah gitu. Tapi lambat laun ini kan itu kan bayarannya lumayan gede nih apalagi Once rate naik nih. Iya kan bisa sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Gua lihat podcast Once iya kan. Ya kenapa enggak bayar? Ya lu hargain temen lu lah gitu kan gitu. Bagi hasil lah ya. Mungkin makin lama kok nggak ngerti nih as a friend padahal mereka. Jadi akhirnya klimaksnya di tahun-tahun kemarin tuh pas viral jeder. Padahal kan keluarnya udah dari tahun 2010, Bang. Ya. Iya. Itu berarti setelah 2010 masih bawain lagu Dewa ya? Pastinya. Lagu dia tuh yang gua tahu ada berapa sih? Yang kita tahu ya apa? Aku Mau ya, Delova. Apalagi sih?
Oh, lagunya ini. Ya, Once. Yang Once yang Iya kan? Bener kayak sih? Iya. ada beritanya juga tuh. Jadi Ahmad Dhani sampai akhirnya ngebolehin Once bawain lagu Dewa, tapi yang satu doang Iya, yang dia bilang, itu yang aku cemburu. Karena yang gue tahu nih, lagu Cemburu itu ada campur tangan Once. Iya. Iya. Karena yang lainnya kan enggak. Tapi ketika Once manggung, ya nggak mungkin dia cuma bawain 2-3 lagu. Iya betul. Iya. Masa main lagu cemburu? Iya, masa bawa lagu selanjutnya cemburu. Oke, Iya. lagu selanjutnya Cemburu 2. Cemburu 2. siapa tuh Holland Masista dibawain. Boleh Iya. nggak? Bayar ya, Roy. Kurang lebih seperti itu yang gua tahu. Jadi menyikapi kejadian ini, gua sebagai orang yang membawakan karya orang lain juga, bahkan gua juga meng-create karya untuk orang lain juga. Gua sangat setuju sih sama Ahmad Dhani. Mungkin kalau misalkan Ahmad Dhani sama Once awal-awalnya baik, ya maksudnya transparan gitu, kayak Ahmad Dhani dan Ari Lasso, Ahmad Dhani dan Reza, kan banyak tuh Ahmad Dhani, kan banyak Iya. penyanyi-penyanyi lain juga yang dibikinin sama Ahmad Dhani kan. Fair-fair aja gitu. Gitu sih maksudnya. Padahal yang penting komunikasi lah ya. Pasti lah, gimana sih lu kayak lu WA tapi dirit doang. Sakit gak sih? Bener. Apalagi dibalas emot gini. Iya, apalagi dia Enggak, senyum yang sebel. Udah. udah gitu bikin story lagi kan. Iya. Kesel banget ya. Story-nya apa lagi? Kesel nggak sih? Lagi di sini nih gitu. Pakai CH lagi. Tapi sebagai orang yang pernah bersinggungan sama RCM, boleh diceritain nggak? Oh Bang? iya. Katanya iya, lu iya. pernah Sebenernya ini percaya nggak percaya gua gitu. Tahun juga sih. 2000. Kurang lebih tahun 2010, 2011, 2010 lah tepatnya. Jadi gua sama keluarga gua itu ada sepupu gua, ada adik gua. Ada kakak sepupu gua yang lu bikin lagu deh. Oke. Bikin lagu. Buat apa nih? Udah, ini kita bikin band keluarga aja awalnya gitu kan. Terus gua bikin. Kira diproduksi ya biasa aja gitu. Karena saudara gua juga mungkin ya bukan orang musik, jadi dia tahu cuman ini nama bandnya harus dikukuhin, lagunya harus dipatenin, udah sekedar itulah ya. Kita juga gak pernah manggung sama sekali, ya cuman akhirnya gue bikin lagu aja gitu. Suatu saat tahun 2010 itu gue dapet BBM. Oh masih BB. BBM, Di ping dulu iya. nggak tuh? Di ping gitu. TC kalau nggak tes kontak. Iya. Iya, biasanya gitu, Bang. Dia dari mana ya? Iya, ya, gitu. 2010. Ngomongnya dia gini. Gue kayak takut ditipu gitu kan. Halo, selamat, ini Meksiko ya gitu kan. Ini saya, namanya siapa gue lupa. Tapi dia nunjukin kalau dia dari RCM, Republik Cinta Manajemen. Ya, bener ini yang punya lagu ini gitu. Ada salah satu lagu gua yang dia tunjukin gitu. Saya denger lagu ini ada di salah satu radio di Sukabumi. Terus dia to the point aja. Gua mau beli lagu lo. Gua mau beli lagu lo. Berapa lu mau jual? Oh, gua nggak jual kata gua. Terus ini gua mau beli putus. Kalau lu nggak mau beli putus juga nggak jadi masalah. Ntar lu gua manajerin katanya. Ini buat apa ya? Lagunya mau dijual lagi ke orang Malaysia, dan orang Malaysia itu udah mau. Isabella itu lagu Isabella. Kurang lebih seperti ini. Enggak. Satu, iya, setelah itu kan gua sedangkan gua lagi kayak baru bikin band gitu kan. Iya. Lu kalau mau bawa aja band gua gitu. Iya, betul. Oh enggak, saya kamunya aja gitu, dia bilang. Gua nggak mau tuh. Dan harganya nggak terlalu menarik harganya. Cuman yang ada dua poin yang gua ambil. Gua alhamdulillah ya, maksudnya bisa didengarkan, bahkan sempat kelirik gitu, walaupun memang nggak jadi akhirnya. Poin kedua adalah kok murah banget ya gitu. Lagu gua murah banget ya, segebel ini lagu gua gitu. Tapi akhirnya emang nggak jadi. Gak jadi. Bukan masalah lagu sih. Jadi gua pikir juga kan gua as a band, gua sama saudara-saudara gua. Masa tiba-tiba karena memang gua nyiptain lagunya, masa gue jual gitu aja tanpa sepengetahuan mereka kan gak enak juga. Iya benar. Lagi juga nggak tertarik juga. Tapi gue bingung ya, itu kan nggak pernah manggung. Kok bisa ada di radio? Makanya kalau kayaknya zaman dulu lebih good dong. Good ini maksudnya, lu pernah gak sih ngalamin zaman sekolah lu masih pakai handphone yang infrared gitu kan? Oh dikirim. Iya, gua takut. Maksudnya ya kayaknya sih kayak gitu. Bluetooth kan media sosial pada saat itu 2010 baru udah Facebook 1 tahun kalau nggak salah. Iya, Facebook tuh 2009 ya. Pet masih ada ya? Friendster masih ada, masih MySpace kayak gitu kan. Iya, Reverb Nation. Reverb Iya. Nation, ya Iya. banyak lah bro.
platform-platform seperti itu kan. Jadi kalau lu udah upload di mana ntar keluar di Safa tuh. Biasanya kan Safa gitu. Iya kan? Band, betul. Yang Kurang ada lebih seperti mas-mas counternya itu kan. Mas, saya punya 15.000 isiin handphone saya. Lalu main tuh dapat 10-20 lagu ya, 15.000 loh. Setelah lagu ceban biasanya satu loh. Bangsat ya. Itu kaya tuh makanya counter sempet hype. Iya. Berarti zaman-zaman Reformation lu juga sempat ini ya? Iya, gue sempet mengikut. Tapi gue tuh bukan orang yang hunting sebenarnya. Cuma kayak orang punya MySpace, gue harus ikutan. Mau orang lihat kan mau enggak, tapi yang penting gue punya MySpace. Iya. Sama halnya ketika orang banyak tahu lagu gue, tapi gue nggak tahu ini awalnya dari mana, source-nya dari mana gitu. Jadi ternyata memang hand to hand itu lebih efektif pada saat itu. Kalau sekarang saking banyaknya, saking mudahnya lu cek di YouTube atau di Spotify dan lain sebagainya. Lu dengerin gak sih semua lagu? Enggak, gue yakin. Iya, benar. Karena gampang itu malah lu nggak Iya, dengerin iya. karya orang lain. Simple aja, iya. Iya. Nih balik lagi ke berita tadi nih, Mas. Ini kan lu berarti di sisi setuju ya? Gue sama setuju, Ahmad Dhani. setuju. Pertanyaan gue adalah kalau misalnya Ahmad Dhani tidak melakukan itu, apa yang terjadi di dunia permusisian ini? Ya sebenarnya cuek-cuek aja ya. Mungkin nggak sih jadi musisi nggak bisa hidup? Sejauh ini gua jadi gini, gua pernah ya dilema gitu, main band ini gua akan selamanya seperti ini gitu kan. Yang tahu ya paling di luar ngeband gua cuma bisa jual lagu. Gua tuh akhirnya sampai ada di tahap ini loh. Kalau ada orang bikin musik sama gua atau bikin lagu, gua tuh selalu pengen buat jual putus. Gua nggak mau tahu urusannya. Sampai gitu gua. Entah itu apa instansi, entah itu memang merek atau gue pernah ya produk-produk kayak gitu atau apapun lah. Instansi juga pernah kan? Pernah. Entah itu jingle atau mars atau himne. Ya, akhirnya gue pengennya putus aja, gue nggak mau tahu gitu. Sebenarnya hal itu kalau memang prosedurnya itu berjalan lancar, gue tuh duduk gini aja duitnya kalau ngalir gitu. Iya. Ya apalagi Ahmad Dhani. Iya. Gitu kan. Jadi dia tuh adalah salah satu orang yang awalnya didiemin terlalu baik lah menurut gua Ahmad Dhani itu berapa tahun lah, termasuk ada Denny Casmala dulu ya. Denny Casmala itu gua pernah ketemu waktu gua ada festival band, terus gua nggak tahu gua mainin lagu itu, tiba-tiba ternyata Denny Casmala adalah penciptanya. Lagu itu adalah lagu apa coba? Pilihlah aku Krisdayanti. Jadi pacar. Nah itu kan tahun kapan ya? Iya. Pilihlah aku. Nah dia adalah orang yang menciptakan lagu izinkan harus aku harus terpisah sih. Harus berpisah. Bukan juga. Itu salah. Reza Artamevia. Iya, Reza. Iya, Reza Artamevia. Nah, lagu yang dibuat tahun itu hype sekarang. Oh. Kemarin Iya. kan lagu itu Iya, benar. terus kan. Akhirnya banyak media yang mencari tahu ini penciptanya siapa sih? Denny Casmala. Denny Casmala sampai bilang, gue nggak dapet apa-apa, tapi gue seneng aja gitu. Mungkin rezekinya bagusnya Denny Casmala gini. Mungkin rezekinya gue ketika mereka tahu itu lagu gue, akhirnya orang-orang yang bikin lagu ke gue gitu. Oh, punya dampak gitu dia. Iya. Oh. Iya maksudnya apalagi yang mau dilakuin, itu lagu gue royalti dong. Pada saat itu kan royalti tidak berjalan. Benar-benar. Iya. Makanya Ahmad Dhani gerai itu gara-gara itu. Gue pikir nggak berjalan. Berarti Ahmad Dhani itu mewakili banyak. Mewakili banyak. Oh, iya. Gerah ya waktu itu Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani Pakai jaket gerah, tebal iya. kali ya? Iya. Makanya gue potong rambut kan. Oh iya. Tadi belah tengah loh. Saking gerahnya. Oh gua geram banget ya mau Once nih. Kenapa botak loh? Iya. Jadi itu Mas penyebab gondrongnya dibotak. Iya. Pantes. Oh kita Once dingin terus dia gondrong kan? Iya. Sebenernya ya itu contoh sih buat kita semua. Gak ada konflik lebih dari Ahmad Dhani dan Once. Pertemanan yang gue tahu mereka berteman baik gitu. Bahkan Ahmad Dhani bisa meledak banget tuh ya album pada saat ada Once gitu kan. Bahkan Once itu selalu dikaitkan erat sama Dewa. Itu memang ya PT ya kalau udah urusan sama PT kan. Iya. Tapi menurut gue si Once ini bisa begini karena dia vokalis sih bang. Iya. Coba memang bagus juga kok Once. Nggak maksud gue kalau misalnya drummer mainin lagunya itu bisa diminta nggak? Bisa, sebenarnya Once bisa asal digimbal jadi Once gimbal ya. Bisa jadi Once gimbal. Kayak Andra tuh. Andra Iya. kan dia punya Iya. Andra and the Backbone. Misalkan dia bawa ngeselin terus. Segini banyak orang gak ada yang ngertiin gue. Andra ya. Iya itu apa tuh? Andra. Bukan Andra.
Aduh, apa tuh ya? Gue lupa anjing. Itu anak Betawi. Asli. Anjing apa sih itu? Mandra. Mandra. Anjing. Ya enggak Lu kan itu. tahu itu video itu. Kenapa? Si kayak Dia macam-macam semua kagak jadi ada meme ya, yang nyenengin meme. gua. Iya. Iya, Mandra ada backbone benar-benar. Iya. Mandra itu backbone gimana? Tadi arahnya ke situ. Soalnya banyak juga nih kan berita-berita selain itu juga ada yang Cinderella. Ah iya iya. Iya. Lagunya Raja. Malah dulu awal mulai itu lu tahu gak sih lagu yang itu tuh Gebi. Lu pernah iya, denger? bener. Kawan-kawan pernah denger gak sih Gebi ya? Pergi. Iya. Fales ya, Bro? Oh, iya. Coba Iya. nyanyi, gue drum. Sabar. Gas. Jangan banyak-banyak ntar bayar royalti. Iya. Oh iya, oke. Iya. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Bener-bener. Ya itu mungkin itu adalah salah satu pioner ya yang memulai ketika hype terus apa bukan masalah enak sih gue pikir ya. Viralnya gara-gara katanya ceritanya Iya. dia meninggal. Iya itu. Ada Setelah berita gitu kan baru ada yang rebutan ini lagu gue. Iya. Awalnya jadi anak pang yang punya. Iya. Terus jadi. Tapi gue pikir sampai sekarang gue dengerin nggak ada juga ya dari mereka yang nggak ada juga yang tenar gitu gara-gara Iya. itu. Itu nyolong momen sih gue pikir. Nah, ini kita ke berita yang Cinderella. Cinderella. Oh, Ini iya. dari ngopibareng.com ya. Bang Raja versus Anji sengketa lagu Cinderella. Ini Anji siapa kronologinya. sih? Nah, ini gua nggak tahu. dia Anji gimana. Pasben. Oh ya. Enggak dong. X-Drive. X-Drive? Iya, dia udah keluar dari Drive. Anji. Anji. Ih, Lagunya Anji Anji ini Cinderella. Anji dunia manji. Enggak gini. Anji si petualang. Jadi si Manji ini ngundang Ipai. Si Ipai bilang Cinderella tuh lagu gua. Lagunya dia. Ya oh berarti bukan nama Anjinya kan. Oke, bukan nama Manjinya, Tapi ya. kan ada beritanya tuh katanya dari manajernya apa Raja itu nggak senang sama Anji gara-gara dia nge-up itu terus clickbaitnya tuh Oh. kayaknya mojokin Dewa banget Iya. lah gitu. Oke, ini biar objektif gue baca beritanya ya. Boleh. Jadi Ipai menyebut lagu itu sudah dibuat dan digarap bersama bandnya sejak 96. Kemudian Ian Kasela minta izin untuk minjem. Oh bisa ya minjem lagu Oh, gitu bisa. ya Bang ya? Minjem lagu pada awal 2000-an dengan Ipai memberi syarat sebuah kontrak. Tersebut tak pernah datang tapi jadi minta kontrak tapi nggak pernah dikasih lagunya dipakai. Sampai Katanya sekarang kan kata katanya si Ipai itu. Terus si Ipai itu nuntut 20 miliar dia 20 miliar, betul. Nuntut nominal. Buset 20 miliar. Jadi yang diminta adalah tanggapan gua nih. Iya dong. Masa Kak. masih si Andre. Gue salah satu orang yang besar di eranya Raja ya. Waktu itu kalau nggak salah hype itu SMA apa gua kuliah Oh, berarti gua semester TK 1 atau berarti. 2 gitu lah. Gue masih Enggak lah. Soalnya gue inget banget nih ceritanya gue udah kuliah deh. Gue sama temen gue kuliah soalnya. Nanti Raja ada main tuh berapa hari lagi gitu di Serang gitu. Kita nonton, ayo. Gue mau nonton tapi kita apalin dulu lagunya biar nyanyinya enak. Oh. Kalau dulu kan masih orang nonton konser kan nyanyi nggak begini. Iya, benar. Gua Gini nyanyi. ini ngapain gini ya? Iya. Bang? Ngasih lo. Rekam. Takutnya gini. Oh datang tuh ada raja, pas datang raja Arab ya. Iya. Wah, Raja Arab Octavian dia masih ganteng. Bukan itu dong, maksudnya dong. Gue mau ngomong tapi takut salah. Iya. Jangan. Itu seperti itu terus ya ini banget kan apa namanya tenar banget. Lagu-lagunya itu sebenarnya lagunya gampang diingat. Cuman mungkin audionya aja pada saat itu yang ya kalau kurang kayaknya dibandingin yang lain ya. Tapi ya dia punya hoki yang bagus lah gue pikir. Dulu belum ada JBL kayaknya ya. Ya belum. Iya, Dulu masih speaker pakai JBL. JBL. Kok kayaknya Kenwood bagus ya Kenwood. Oh iya, Kenwood dulu ya. Kenwood. Terus yang jadi masalah adalah ketika gua harus menanggapi hal seperti ini, kenapa lu baru sekarang sih? Gitu. Iya. Rajanya udah nggak naik, maksudnya bukan nggak naik Oh mungkin ya. iya juga ya. Ya gimana ya, Raja yang mungkin lagi nggak hype banget. Nah, gini Bang, gua sempet nonton podcastnya si Anji ya, Anji sama si Ipa itu. Si Ipa ini bilang dia tuh udah memperingati dari beberapa tahun yang lalu. Terus gini, dia punya pikiran si Ipa ini. Kalau dulu gua viralin ini, Raja tuh makin naik.
Kata dia gitu, dia ini ada nih di podcastnya, makin naik. Tapi kalau sekarang gua naikin, dia nggak bakal naik. Kata dia gitu. Coba lihat, Raja tuh beberapa kali tuh naik gara-gara dia ada masalah gitu tuh. Pas masalahnya itu bikin lagu barunya naik. Dia bilang gitu. Nah ini bukan sebuah masalah lah. Sebenarnya Ipai juga bikin panggung buat Raja sekarang. Iya pada akhirnya. Kadang-kadang gini ya, orang itu mencari masalah itu mencari cara untuk sebelum mencari masalah nih dia nyiapin amunisi dulu. Cuman menurut gue ini amunisi yang salah sih menurut gue. Tapi mungkin gak sih ini sebenarnya justru dari rajanya nih, lu bikin ini biar. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya? Soalnya banyak juga kok beberapa yang kayak gitu. Ada juga. Nanti gua kalau Fishman gua gituin deh. Bisa. Lagu Fishman tuh lagu gua sebenarnya. Wah. Tapi nanti ya kalau kitanya udah naik. Ya kan? Kalau gue sekarang lu nya nggak naik, gua nya nggak naik. Percuma. Orang pada nonton. Apa sih? Jadi ngapain sih? Buang-buang waktu gue balikin. Waktu tuh 600 miliar. Itu sih sebenarnya lu kenapa ngomelnya sekarang sih gitu. Memang ya tadi gue bilang, kalaupun mungkin ngomelnya dulu masalah salary, masalah cipta lagu apa namanya? Apa sih fee atau apa gitu ya. Belum berjalan dengan baik pada saat itu mungkin ya. Mungkin karena sekarang lagi wah sama Dhani nih, Once nih, Posa nih, Kotak nih kan gitu kan. Iya, benar. Wah sekalian aja deh gua goreng aja deh gitu. Bisa jadi. Tapi Cinderella tuh yang bikin bukannya orang luar negeri kan? Film Iya. Cinderella itu kan? Cerita Cinderella tuh dari kecil loh gua denger. Betul, Iya. filmnya. Sebenarnya kalau mau ya kan. Iya. Kan. Cuman ya udahlah. Soalnya nggak ini aja. Bahkan dulu itu ada lagunya Armada, Asal Kau Bahagia. Itu persis banget dengan lagunya FC. Gue dengerin FC ya. Oh iya. Iya kan? FC, oke. Tapi enggak katanya. Terus lagunya si ini siapa? Aduh gue lupa. Sayang siapa? Apa Via Valen ya? Oh, lain na Iya, kayak lagu lagu. Chinese itu. Iya kan? Iya. Sama gitu. Sama lagunya. Noah. Bukan. Siapa? Lagu Topi Saya Bundar tuh. Sama iya. Iya kan? Burung Kakak Tua. Sama Burung Kakak Tua. Emang iya? Topi Burung saya Kakak Bundar. Ya lu nggak tahu kan? Dari C itu Iya. kan. Burung Kakak Tua ge Ge- hinggap di Bundar topi saya. Ayo kita yang bareng-bareng. Kalau tidak bundar, bundar topi saya. Ini lagu gua nih sebenarnya. Lalu mereka bertengkar. Sama si burung. Iya. Balon nanti ribut sama burung ya. Sebenarnya kalau gua tuh selalu mikir gini loh. Anak gua kan YouTube banget ya. Hampir tiap hari mungkin apa yang kreator YouTube itu luar berterima kasih sama gua karena gua selalu supply. Iya betul. Anak lo tapi yang mana? Ya. Ada 5. Ada 5. Semuanya itu adalah enggak yang baik belum ya. Ini semua itu YouTube. Kayak gua tuh kayak mikir ini lagu Top Saya Bundar segala macam kan ditonton ya sama anak-anak. Terus banyak versi. Si ini bikin Topi Saya Bundar, si ini. Jadi kalau lo cek aja Topi Saya Bundar banyak banget tuh. Itu bayar gak sih royalti? Itu dia. Lu bingung deh. Juga betul. Kadang-kadang kan kalau lagu-lagu daerah kan suka ada, lu suka ngeliat gak sih ciptanya ada N gitu, N strip N non name gitu. Itu iya. kemana duitnya? Ya harusnya kan ada royalti, apalagi kalau udah masuk YouTube kan YouTube yang bayar gitu. Kayaknya ke pajak Indonesia, Bang. Enak banget ya. Iya, kan bisa jalan-jalan ke Gua nggak main-main lagi gua. Iya benar. Makanya Bisa beli Rubicon. bisa beli Rubicon, beli apa Harley. Anak yang bisa ya. mukul-mukul anak orang. Benar. Lebar ya ini ya. Iya, lebar ya. Emang keterkaitan, Bang. Oke, karena Padat sih ini ini. kita sudah mau selesai. Boleh nggak sih kalau gua minta bikin lagu tong kosong? Dikit. 2 kunci aja. Kasih tahu, Bang. Kasih tahu. Tong kosong tuh apa aja sih? Gua harus ada ini. Tong kosong tuh baca berita. Apa tagline-nya? Nyalain kita salahnya kalian. Ada tulisin. Oke. Salahnya. Gila ditodong sama Umin loh. Gila Bang Mix nih. Pitch perfectnya emang bisa dibuktikan di Kosong kosong ini. nyalahin kita. Gitu ya? Ya. Tong kosong, nyalain kita salah kalian. Enak
Langsung dibikin ya, langsung dibikin. Itu kuncinya dari apa tuh bang? Dari apa tuh bang? Nanti kan ada. Nanti lihat. Dikulik. Nanti gue tinggal cari drumnya. Oh, kan? iya. Keren. Enggak usah bikin. Gue bikin aja lah. Oh, Dia gua kan dia. Gue bikin. Soalnya kita harus Buat lebih bumper. daripada yang di sini nih ya kan. Iya. Ini kan nggak punya nih. Iya. Ini juga nggak punya yang di sini kan. Di sini harus punya. Tapi emang Bang Mix sih jago buat kompos lagu ya. Enggak sih belajar. Iya, keren lah gitu. Gue pernah di ini Min, Apa bikinin lagu sama Bang Mix. Apa? Iya ada yang apa sih? Isabella. Karya kita judulnya. Oh. Jadi ada yang nge-rapnya, ada yang ininya di direct sama Bang. Tapi Mix. kalau nggak bangga sih dengan lagu itu lo nggak pernah promosi lagu ini. Punya instansi tadi. Instansi. Oh, punya instansi. Jadi emang dipakai sama instansi itu udah gitu. Gue cuma emang sebelum gue ninggalin instansi itu, gue kasih lagu itu. Oh, jadi ke lu mereka. udah login deh. Itu. Lebih ke lokot dan free aja Oh, gitu. Jadi gitu. welcome to me gitu. Oh, instansi yang mana nih? Panjang ya. Kayaknya kita harus undang Habib Jafar deh kalau udah ini. Oh, berarti ada hubungannya dengan religiusitas Iya. nih. Religiusitas. Satu ejaan baru. Oke, kita closing dulu nih. Siap. Gimana? Apa sambil nyanyi bareng kali ya? Oke. Gue masih ingat nadanya tadi nih. Lu lupa ya? Oh gitu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Betul. di Tongkoso. Baru kayak one, two, three, ya tong kosong. Like kita sebanyak kalian. Thank you, Bang.